Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Subscribe now. Halo Sobat Paraduta, selamat datang di Siniar Paraduta. Siniarnya Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Siniar Paraduta, cerdas berbahasa, pandai berkarya. Kali ini bersama saya, Wanda Andita, mahasiswi Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2020, yang akan memandu Siniar Paraduta ini dari awal sampai akhir nanti. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh serikandi-serikandi hebat yang sudah menorehkan prestasi dan mengharumkan Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah baik di kancah nasional maupun internasional. Nah, Sobat Paraduta, sekarang kita sudah bersama narasumber yang pertama, yaitu dari mahasiswi Pendidikan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo. Halo kawan. Boleh kenalan, boleh siapa namanya, dan boleh tahu nih dari program studi apa nih? Oke kawan, halo Sobat Paraduta, kenalin aku Trividia Rahmadani, bisa dipanggil Vidya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021 kawan. Oke, Angkatan 2021 berarti saat ini Vidya semester 6. Benar-benar kawan. Dan semester sekarang sedang melaksanakan PLK ya? Ya, PLK Asistensi Mengajar. Wow, nah kalau boleh tahu di mana nih Vidya? Di SMP Negeri 13 Padang kawan. Oke, SMP ya, berarti Iya, di SMP. Lagi nakal-nakalnya nih ya? Transisi kawan. Oke, nggak masalah. Yang penting nantinya itu juga akan menjadi ilmu ya bagi Vidya menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru. Benar kawan, amin doanya kawan. Siap. Target wisuda kapan? Kalau bisa secepatnya dong kawan. Oke, berarti nanti gelarnya Vidya itu SPD ya? SPD ya kawan. Sarjana Padi Abangku. Bukan, itu bercanda ya para duta. Sarjana Pendidikan. Iya, benar, kawan. Oke. Nah, ngomongin tentang program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, boleh tahu kenapa sih Vidya itu memilih program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Kenapa tidak Sastra Indonesia nih Vidya? Sebenarnya ini program studi yang kepencet kawan. Oke. Ya, para duta. Jadi Vidya tuh sebenarnya ngambil PGSD di pilihan pertama. Nah, jadi pilihan keduanya memang program studi pendidikan bahasa. Nah, tapi kawan, setelah Vidya mencoba mensubmit sebanyak 5 kali dengan pilihan pertamanya PGSD, itu nggak bisa-bisa kawan. Ya, nggak bisa. Jadi nggak bisa terus error gitu. Jadi dengan inisiatif diri, coba deh mungkin bahasa di awal. Dengan apa ya? Dengan keinginan akhirnya nanti mungkin bisa lagi diedit gitu. Tapi Kak Wan dengan sekali mencoba pendidikan bahasa ini jadi pilihan pertama, langsung bisa disubmit Kak Wan. Oke. Ya, nggak bisa lagi diedit ternyata Kak Wan, padahal itu adalah pilihan kedua seharusnya. Gitu. Wah, ternyata itu mungkin ya, itu adalah jalan Tuhan mengerorkan yang sebelumnya supaya nanti Vidya bisa menjadikan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu menjadi pilihan yang pertama. Iya, sekarang jadi tujuan hidup Kak Wan. Waduh, keren sekali. Tentunya pasti
banyak sekali nih prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh Vidya ya. Tadi kita sudah dengar Vidya baca puisi, tentu kita akan mengulik prestasi-prestasi Vidya di bidang puisi. Oke, dengar-dengar nih ya, berdasarkan riset juga yang sudah aku lakukan sekitar 2 minggu yang lalu nih, ternyata Vidya ini adalah mahasiswi yang mendapatkan penghargaan itu juara 1 Festival Sastra Mursal Esten yang ke-8 di bidang baca puisi. Boleh diceritain Vidya bagaimana sih prosesnya? Apakah langsung juara 1 atau ada jatuh bangunnya dulu nih Vidya? Tentu ada jatuh bangunnya Kak Wan, dan buat sobat duta di rumah, Vidya mencoba Festival Sastra Mursal Esten ini 3 kali. Waduh. 3 kali Kak Wan, dari 2021, 2022, 2023. Nah, di 2021 ini ajang yang diselenggarakan oleh rumah kita, departemen kita ini, itu diadakan secara daring, dan waktu itu Vidya masih maba, masih belum membedah puisi dengan baik lah ya. Jadi Vidya mencoba aja gitu untuk ikut serta dalam ajang ini kawan, dan nggak muluk-muluk ya, memang tidak ada perkembangan mungkin waktu itu. Nah, tapi Vidya masih penasaran Kak Wan, di tahun kedua Vidya meyakini ya tidak ada kata henti bagi pejuang. Jadi Vidya mencoba untuk kedua kalinya di ajang yang sama dan di cabang lomba yang sama. Tetap baca puisi. Tetap kekeh ya? Tetap kekeh karena penasaran. Di rumah sendiri nih, ada apa ya di rumah sendiri? Kenapa belum tembus juara 1? Mana jurinya dosen sendiri? Juri sendiri, ya jurinya dosen sendiri maksudnya Kak. Ya. Jadi waktu itu deg-degan banget karena ini nggak online, offline Kak Wan. Nah, offline tuh pasti atmosfernya tuh lebih menantang ya? Iya, sampai keringet dingin gitu. Jadi Vidya membedah puisi, latihan berhari-hari karena akan tahu tampil di depan dosen yang akan menjadi juri waktu itu, Pak I dan teman-temannya. Nah, Kak Wan, waktu itu Vidya ada salah larik. Dia tahu itu fatal dalam baca puisi, tapi alhamdulillah nomor 1, tapi nominasi. Nominasi ya. Pertama gagal, yang kedua nominasi 1. Tapi Kak Wan, di tahun ketiga penasaran itu semakin tumbuh. Semakin tumbuh, semakin menjadi-jadi karena ini udah tahun ketiga, belum juga menjadi yang pertama. Vidya tetap kekeh, tak ada kata henti bagi pejuang. Ya karena juara cuma nomor 1 ya? Iya Kak Wan, dan itu yang itu juara 1-nya, apalagi ini internasional kan? Iya. Internasional, dan Vidya ingin menjadi juara 1. Dengan belajar dari kesalahan-kesalahan, tidak boleh salah lirik maksudnya tidak boleh. Habis itu membedah puisi dengan benar, latihan lebih kekeh, lebih berproses lagi karena Vidya tahu sebenarnya juara itu adalah bonus, tapi Vidya ingin bonus itu Kak Wan. Iya, benar. Ya kan? Nah, Vidya latihan sama senior juga dari departemen kita. Habis itu Vidya kan tahun ketiga ini secara daring lagi, kembali ke daring Kak Wan. Tapi Vidya ingin kualitas Vidya ini lebih baik lagi dibanding yang sebelumnya. Tidak boleh berhenti nominasi 1 lagi. Karena kita belajar dari pengalaman juga ya. Ini udah 2 kali coba. Ini yang ketiganya. Nah, alhamdulillah ngetek videonya itu Kak Wan karena nggak punya ruangan kedap suara. Vidya tek videonya jam 12 malam. Waduh, lagi tidur-tidurnya orang tuh ya. Bener Kak Wan. Jadi kayak untung aja di waktu itu di rumah senior kan, jadi emang sudah terbiasa melakukan latihan di sana. Nah, tapi Kak Wan, kalau di video itu Vidya ingin yang bagus kan. Jadi kalau ada suara motor, ada suara ayam berkokok, Vidya ingin diulang lagi sampai videonya menghasilkan yang bagus. Berapa kali tag tuh Vidya? Kak, sampai jam 2 malam mungkin berkali-kali itu. Ratusan tag ada ya? Sampai penuh memori. Bener Kak Wan gitu. Jadi Vidya mencoba tag video sampai berkali-kali. Itu lebih membuat apa ya, ketika membaca puisinya, misalkan puisi pertama ini kita udah merasa bagus, cuma ternyata ada suara motor, atau puisi ini udah bagus ternyata ada suara ayam, itu tuh lebih impactnya ke Vidya lagi karena harus mengolah rasa lagi agar sampai ke momen yang pas. Jadi ketika itu 28 Oktober 2023 Kak Wan, akhirnya Kak Wanda, Vidya tahu
Vidya dinobatkan sebagai Juara 1. Iya, Alhamdulillah, keren sekali. setelah segalanya derai air mata. Oke, jadi lelah menjadi lilah, derai mata menjadi sukacita pada hari itu ya. Iya benar Kak. Karena memang sebenarnya kata gagal itu nggak ada ya, Fit ya. benar-benar. Karena yang ada itu adalah belajar. Oke, belajar dan berhasil. Karena sebenarnya para duta semuanya gagal itu hanya untuk orang-orang yang tidak percaya akan takdir Tuhan dan berhenti aja gitu, nggak mau berjuang lagi gitu. Benar. Oke, tadi kita berbicara tentang puisi. Ternyata Vidya juga seorang konten kreator yang mendapatkan penghargaan dari KPID. KPID Sumbar ya? Iya benar Kak. Yang daerah ya. Oke, sobat para duta, langsung saja nih kita tanya-tanya seputar konten kreator di KPID ini. Gimana sih bisa mendapatkan penghargaan dari KPID? Boleh cerita, Vidya? Sebenarnya ini berawal dari iseng-iseng lagi. Oke, iseng-iseng berhadiah terus ya? Vidya sebenarnya bukan konten kreator Kak. Karena berawal dari banyaknya lomba daring. Oke. Jadi, apa salahnya nggak kita coba lagi nih yang lomba lain selain puisi. Nah, jadi dengan tim yang ada, Vidya awalnya tuh coba tahun 2022. Nah, waktu itu temanya tentang budaya lokal, tapi Vidya mengangkat tentang mahasiswa yang membuat sebuah kafe dengan adanya budaya di sana. Oke, kalau boleh tahu budaya apa? Jadi di situ tuh kan ada pedagang, tapi dia tetap mengajari kepada mahasiswa lain atau yang mau belajar bahasa Inggris. Jadi ada dengan cara bahasa Minang juga dia mengajarinya, kayak gitu. Tetap ada unsur-unsur bahasa Minangnya, tapi tidak meninggalkan dia ingin ada bahasa asing juga di sana. Jadi waktu itu aroma British gitu Vidya buat. Oke. Jadi di konten yang itu tuh Vidya mempromosikan kafe itu bahwasanya ada loh ini budaya di sini. Nah di situ tuh Vidya cuma coba-coba, jadi nggak berharap lebih kawan. Nah ternyata tim Vidya dapat anugerah itu sebagai konten terbaik karena itu tuh ternyata menjadi yang aneh gitu, bukan aneh ya? Unik ya, hal unik, ya, bener. Unik ya. Karena yang lain tuh mengangkat ya tentang rumah gadang dan sebagainya kayak gitu. Nah, di tahun kedua karena masih ada ajang ini, kakak tahu kan, Vidya tidak ingin berhenti. Iya, memang jiwa-jiwa pantang menyerah ya. Bener Kak, abis itu Vidya mengangkat tentang FBS. Tentang FBS, tentang ada randai lah di sini, ada lukisan yang berbasis budaya. Alhamdulillah sebagai konten favorit waktu 2023. Oke, keren sekali. Oke, sobat para duta, ternyata tidak hanya di bidang sastra ya dan bahasa, tapi juga di bidang konten kreator juga. Yang tentunya itu adalah salah satu skill yang harus dipunya juga nih sama generasi muda zaman sekarang ya. Bener, Kak. Karena di era digital ini semuanya tuh serba bisa dan serba cepat. Dan itulah kita memanfaatkan teknologi juga. Tapi kawan, untuk mau-upload itu kan butuh proses edit dan lain-lain. Yeah. Kami masih baru, itu sampai jam 4 subuh. Wah, lagi-lagi subuh terus Iya, ya. kawan. Jadi sama tim itu, ini kenapa ya, kan masih amatir ya kawan. Iya. Jadi kenapa ya suaranya kurang aja, di tag ulang lagi, di record lagi gitu. Jadi emang butuh perjuangan kawan untuk mendapatkan sesuatu itu. Oke. Itu proses ya. Benar banget. Terlepas dari berbagai hasilnya, kita tentunya yang paling kita hargai adalah prosesnya. Dan Benar. itu mahal banget prosesnya. Oke, Vidya, tadi kita sudah berbicara tentang prestasi-prestasinya. Semoga nih bisa menginspirasi ya para duta yang ada di manapun berada nih. Terutama mahasiswi-mahasiswi yang ada di Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Kalau boleh nih untuk sebagai penutup gitu ya, pesan dan kesan dari Vidya sendiri nih, kesannya dari mengikuti siniar para duta ini dan juga pesan yang disampaikan untuk teman-teman para duta lainnya. Oke, kesannya ini pertama kali Vidya ikut podcast Kak. Oke. Deg-degan karena tampil lagi di depan kamera. Oke, deg-degan tentu, kesannya semoga nanti Vidya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini dan berbau mendadak. Karena Vidya dihubungin sama dosen itu jam 5 subuh kemarin. Oh, Jadi oke. mendadak sekali itu. Nah, pesannya untuk para duta ya, jangan pernah berhenti karena kegagalan itu adalah pupuk untuk keberhasilan masa depan. Itu Benar. dari Vidya kawan. Oke, terima kasih Vidya. Ternyata memang ya gagal itu adalah investasi. Jadi kalau misalnya kita udah gagal sekarang, itu tuh jatah gagal kita ke depan itu akan berkurang. Benar-benar. Nah,
Oke, terima kasih banyak ya Vidya sudah berbagi cerita kepada Sobat Paraduta. Semoga nanti akan ada lagi nih video-video yang lainnya dari Paraduta yang lainnya. Oke, teman-teman Paraduta, selanjutnya nih kita juga ada narasumber yang gak kalah keren. Kalau tadi kita berbicara bersama mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang angkatan 2021 yang sudah menorehkan berbagai prestasi ya, baik di bidang sastra dan bahasa maupun di bidang konten kreator gitu. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber yang kedua, tentunya nggak kalah keren nih, Sobat Paraduta. Langsung saja kita kenalan. Halo. Halo Wanda. Boleh kenalan nih siapa namanya dan dari program studi mana? Oke, kenalin aku Delsa Jelita Putri, biasa dipanggil Delsa dari program studi Sastra Indonesia angkatan 2020. Oke, angkatan 2020 berarti kita satu angkatan ya, Satu Del? angkatan. Oke, kita satu angkatan tapi kita beda kelas aja. Tetapi kita tetap satu departemen bersama Vidya juga tentunya. Oke, Delsa, Delsa angkatan 2020 berarti sekarang juga lagi sibuk-sibuknya skripsi ya. Bagaimana skripsi ini, apa menjadi skrip suite atau gimana nih? Jadi skripsi, tetap skripsi. Tetap skripsi ya, tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Oke, di tengah-tengah perjalanan skripsi ini ternyata Delsa juga sedang melakukan proses untuk menuju perlombaan internasional nih, Sobat Paraduta. Nih sekalinya ya Delsa terbang menggunakan pesawat itu ya, nggak di lintas daerah, nggak di lintas provinsi, tapi lintas negara langsung nih Delsa. Kalau nggak salah itu ke Singapura ya, Del? Iya Wanda. Oke, ke Singapura. Boleh dong Delsa ceritain, Delsa ke Singapura itu kan kalau berdasarkan riset yang Wanda lakukan juga nih, itu mengikuti seminar manuskrip Melayu kedua di National Institute of Education Nanyang Technology University Singapura. Bagaimana prosesnya Delsa? Bisa Delsa untuk mengikuti seminar tersebut? Jadi prosesnya awalnya dari National of Education Nanyang Technology University mengundang program studi sastra Indonesia untuk meminta mahasiswanya membentang makalah tentang manuskrip. Oke, manuskrip berarti itu adalah karya sastra Melayu klasik. Ya. Oke. Berdasarkan pertimbangan dosen dan kepala program studi, saya diikutsertakan dalam kegiatan ini. Waduh, berarti ada nilai nih dari Delsa sendiri nih. Kenapa Delsa bisa? Kan manuskrip itu kan Arab Melayu ya, Iya. Del. Itu Anda waktu belajar aja tuh, waduh ini gimana cara bacanya gitu. Karena kan beda juga dengan Al-Quran ya. Iya, beda juga. Gimana Delsa? Bagaimana cara Delsa bisa membaca manuskrip itu gitu? Apakah Delsa pernah belajar sebelumnya atau ada kelas atau ada gimana Delsa? Jadi sebelumnya saya sudah pernah belajar Arab Melayu ini dari SD. Wow. Iya. Kemudian terulang lagi pada semester 4 pelajaran telaah naskah gitu. Oke, berarti dari SD, kalau boleh tahu SD-nya di mana? Kenapa ada mata pelajaran itu? Oke, SD saya di Tapung Hilir, Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Iya. Berarti memang Melayu ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk proses persiapannya nih Delsa, tentu selama sekarang ini kan Delsa lagi menyiapkan nih prosesnya seperti apa dan segala macamnya. Boleh nggak Delsa ceritain juga ke Sobat Paraduta nih? Mana tahu Paraduta yang di rumah juga sedang mengikuti seminar yang sama ataupun nantinya menjadi bibit-bibit yang akan meneruskan perjuangan Delsa. Bagaimana prosesnya Delsa? Jadi prosesnya berawal dari saya mempersiapkan makalah, saya di bawah bimbingan dosen, yang mana makalah saya itu revisi terus ya, dan akhirnya makalah saya bisa dikirim oleh panitia penyelenggara. Oke, berarti memang tetap melalui proses perubahan-perubahan yang sangat banyak ya, Del. Dan akhirnya bisa untuk tembus ya? Ya, alhamdulillah. Oke, berarti sekarang sedang mempersiapkan presentasinya? Iya. Oke, kalau kira-kira nih kapan Del mau berangkat? Insya Allah perginya tanggal 16 Februari, Wanda. Oke, Sobat Paraduta, Delsa akan berangkat 16 Februari nanti setelah pemilu ya, kebetulan. Nah, doakan ya untuk Paraduta semuanya supaya Delsa bisa sampai di Singapura dengan selamat dan juga bisa menyampaikan presentasinya itu dengan baik. Amin. Oke, Delsa. Sebelumnya terima kasih nih Del udah berbagi cerita tentang pengalamannya di mengikuti ya sedang proses mengikuti seminar manuskrip.
Nah, kalau boleh nih Delsa kasih pesan dan kesannya nih. Kesan berada di Siniar Paraduta ini dan juga pesan untuk teman-teman mahasiswi sastra Indonesia ya, terutama yang biar mempelajari lagi nih manuskrip. Karena kan sebenarnya manuskrip itu adalah hal yang penting ya, Del? Hal yang penting. Boleh Delsa sampaikan pesan dan kesannya? Jadi pesannya untuk para duta semuanya, jangan lupa kita terus menggali potensi kita yang kita miliki. Dan kesannya, naskah kuno itu perlu kita lestarikan dan perlu kita pelajari. Yang mana di dalam naskah kuno itu terdapat hal-hal yang penting. Itu Anda. Oke, berarti tetap ya, semua kita itu harus mempelajari manuskrip. Iya. Ya meskipun agak susah ya, Del, tapi harus kita pelajari itu pasti akan bisa. Iya. Dan ternyata juga sahabat para duta di manuskrip itu kan berupa hikayat. Banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang bisa kita tanamkan dan bisa kita yang relevan lah dengan kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak Delsa. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oke Sobat Paraduta, tadi kita telah mengulik-ulik nih berbagai prestasi dari mahasiswa Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Tentu banyak sekali prestasinya, baik di bidang bahasa dan sastra maupun di bidang manuskrip dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lagi berada di Siniar Paraduta. Cerdas berbahasa, pandai berkarya. Ngomong-ngomongin tentang Paraduta, ternyata mahasiswa Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia ini tidak hanya berprestasi di bidang bahasa dan sastra saja. Ternyata juga ada yang berprestasi di bidang duta yang merupakan wadah bagi mereka untuk melatih skillnya dan melatih kemampuan-kemampuannya di luar perkuliahannya. Kita sudah bersama teman ngobrol kita nih yang merupakan mahasiswi program studi sastra Indonesia angkatan 2020. Kita kenalan dulu. Halo. Halo Wanda. Oke, di sini siapa sih ya namanya dan dari angkatan berapa sih? Boleh kenalan dulu ke Sobat Paraduta? Oke, halo Sobat Paraduta. Perkenalkan aku Khairatu Anissa, biasa dipanggil Ica, mahasiswa program studi sastra Indonesia angkatan 2020. Oke, Ica angkatan 2020 berarti kita satu angkatan. Iya, kita ya, satu Ica? angkatan. Dan sekarang kita lagi sibuk-sibuknya skripsi nih. Iya, benar banget Wanda. Oke, karena skripsi itu kan cukup berat ya. Iya. Nah, biar dia menjadi script sweet nih, biar manis perjalanannya, tentu kita juga dihiasi ya dan ditemani dengan berbagai kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan. Dan menurut kabar burungnya nih ya, Ica ya, ternyata Ica adalah Duta Genre Kota Padang tahun 2022 dan dinobatkan sebagai runner up 1. Waduh, keren sekali nih ya. Iya, keren sekali burungnya ya bisa membawa kabar baik itu Iya. sampai ke podcast Paraduta. Bener banget. Nah, ngomongin tentang duta genre nih, Cak. Mungkin ya, Sobat Paraduta ada yang sudah dengar, namun ada juga pasti yang belum dengar atau menganggap duta genre itu kayak gimana ya, kayak nggak tahu nih sebenarnya genre itu apa sih gitu. Mungkin teman-teman itu nganggapnya genre musik Iya, atau genre musik, sastra iya. gitu. Sebenarnya apa sih duta genre itu? Boleh dong Ica cerita. Oke. Untuk Sobat Paraduta ini, genre itu adalah singkatan dari generasi berencana, di mana duta genre ini dinaungi oleh BKKBN. Jadi kita di Kota Padang itu dinaungi oleh BKKBN Sumatera Barat dan juga oleh DP3AP 2KB Kota Padang gitu Wanda. Oke. Untuk tugasnya sendiri nih, Cak, tugas dari duta genre itu apa dan kepada siapa sih sasarannya? Oke, karena generasi berencana itu adalah kita remaja yang dibentuk untuk merencanakan bagaimana masa depan kita nantinya. Jadi sasaran genre itu adalah remaja-remaja yang ada di Indonesia, khususnya kalau Kota Padang itu di Kota Padang, Wanda. Di kita di sana ada yang namanya Triad KRR, Wanda. Triad KRR. Iya. KRR ya, Cak? Iya, ya? KRR. Kalau KRS itu Kuliah. iya, benar. Jangan lupa ambil KRS-nya ya. Iya, buat yang belum ambil KRS nanti juga boleh ngambil KRS susulan. Nanti Iya. kita udah dapat informasinya nih, Wanda. Oke. Nah, apa sih, Cak, Triad KRR itu? Apakah itu 3 hal yang harus dilakukan atau justru yang tidak boleh kita lakukan? Boleh Ica ceritakan? Oke, kalau di genre itu 3 hal yang harus kita hindari, Wanda. Oke. 3 hal yang harus kita hindari. Kalau di genre kita juga ada salam genre seperti ini. Jadi kita di sini angka 0 itu menzirokan atau mengatakan tidak pada yang pertama itu pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak, setelah itu tidak melakukan seks bebas dan tidak menggunakan narkoba serta menjadi bagian dari terorisme.
Oke, berarti Gitu, memang Wanda. ini ya sangat bermanfaat sekali untuk generasi muda, menggaungkan kepada para remaja bahwa kita sebagai remaja harus merencanakan kehidupan kita untuk masa depan, baik itu tentang Iya. pernikahan, terus menghindari seks bebas tadi, apalagi dengan pacaran segala macamnya, dan juga Iya. teroris dan narkoba tadi ya, Cak. Iya Wanda, tapi kita sebagai generasi berencana itu nggak bisa untuk memberitahu remaja lainnya tanpa adanya bahasa. Benar. Nah, di podcast Para Duta ini kebetulan ya, kita sama-sama para duta, di mana Wanda juga duta bahasa tahun 2022. Boleh Iya, diceritakan juga Wanda gimana pengalamannya? Oke, jadi alhamdulillah nih sama dengan Ica juga di tahun 2022 sepertinya adalah tahun yang sangat bahagia ya. Bahagia bagi kita ya. Untuk kita berdua dan untuk kita semuanya ya, Caya. Iya, Karena benar sekali. alhamdulillah pada tahun itu Wanda diamanahkan untuk menjadi duta bahasa Sumatera Barat tahun 2022. Dan sebenarnya duta bahasa itu adalah mitranya Balai Bahasa di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan di bawah Kemendikbud juga. Iya. Nah, untuk tugasnya sendiri tentu semuanya seputar dengan kebahasaan, terutama tentang literasi. Kadang orang-orang tuh nganggap literasi itu cuma baca tulis ya, Cak ya. Iya. Padahal sebenarnya literasi itu adalah kecakapan hidup yang harus yang harus dimiliki oleh setiap orang. Baik itu bagaimana dia mendapatkan informasi, bagaimana dia mengolah informasi, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan bagaimana dia mengimplementasikan dan menyebarkan informasi-informasi itu gitu. Jadi cakupannya sebenarnya luas. Nah, itu yang duta bahasa harus gaungkan, dan juga bagaimana tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Iya. Terus juga melestarikan bahasa daerah. Kadang anak-anak zaman sekarang itu malu ya menggunakan bahasa daerah, dianggap sedikit kayaknya kampungan deh ini. Iya, segala macam terlalu gitu. udik ya kalau bawa Iya. bahasa daerah. Padahal enggak. Padahal tugas kita sebenarnya generasi muda untuk melestarikan bahasa daerah kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, gitu. benar sekali. Dan yang terakhir kita harus menguasai bahasa asing gitu. Meskipun kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita tidak boleh juga untuk mempelajari bahasa asing gitu. Karena kan bahasa asing kan ini ya salah satu bahasa yang harus kita kuasai untuk kita bisa berlomba di dunia gitu. Maksudnya kita bisa sekarang juga untuk cari kerja, perusahaan-perusahaan pun harus bisa menguasai bahasa asing seperti itu. Gitu. Jadi Wanda tadi menjelaskan tentang kecakapan hidup dari berbahasa. Jadi kalau di duta bahasa itu ada hal yang digaungkan juga nggak sih, Wan? Ada. Kalau kita kan di genre ini triad KRR. Kalau di bahasa ada apa, Wan? Ada juga ada tri juga nih, karena mungkin angka 3 itu sakral ya. Iya, sakral banget. Karena kalau di duta bahasa tuh ada namanya Trigatra Bangun Bahasa. Ada 3. Yang pertama tuh ada mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga menguasai bahasa asing. Jadi kalau Trigatra Bangun Bahasa itu lebih ke hal-hal yang harus dilakukan oleh generasi muda. Sementara kalau yang di triad KRR tadi kan yang hal-hal yang harus dihindari oleh generasi muda gitu, Wanda. Menarik ya? Ya, sangat menarik, bertolak belakang tapi kita nyambung ya. Iya. Tanpa adanya bahasa, kita sebagai generasi berencana juga nggak bisa melakukan penjelasan-penjelasan kepada teman-teman sebaya kita nih, Wanda. Jadi kita emang harus menguasai bahasa Indonesia itu, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Benar sekali. Tapi Wanda, di genre itu kita mempelajari bagaimana diri kita sebagai remaja untuk bertumbuh ke depannya. Bagaimana kita merencanakan kehidupan kita ke depannya. Termasuk gitu. pernikahan kan? Termasuk pernikahan. Jadi kami di genre itu ada tagline-nya 2125, Wanda. 2125. Iya, jadi 21 untuk usia pernikahan perempuan, 25 untuk laki-laki gitu, Wanda. Berarti sebenarnya kita udah siap nih ya, Ca, Kayaknya ya? kita udah siap sih. Tapi Ya. tidak memenuhi persyaratan yang lainnya. Apakah ada lagi syarat-syarat yang lainnya? Ada, jadi ada namanya pendewasaan usia perkawinan. Jadi ada hal-hal lain yang harus kita siapkan. Beberapa dimensi itu seperti ekonomi, kesehatan, setelah itu agama, dan banyak lagi lainnya. Tapi yang paling penting itu kayaknya kita harus mempersiapkan pasangan terlebih dahulu. Oke, Wanda. kayaknya
yang utama itu yang agak susah ya. Iya, Ca, benar ya? sekali. Walaupun kita udah 21 25 nih, tapi kalau belum ada pasangan gimana cara kita menyiapkan dimensi lainnya gitu. Oke, berarti ini informasi juga nih untuk Sobat Para Duta ya, bahwa meskipun nih Sobat Para Duta sudah berusia 21 tahun ataupun 25 tahun untuk yang laki-laki, tapi tidak harus kok untuk menikah kalau misalnya memang belum siap mentalnya, belum siap finansialnya, belum siap juga materinya dan segala macamnya gitu ya. Iya, yang Jadi paling tidak penting masalah. itu kesehatan juga, Wanda. Benar. Kesehatan itu dimana supaya nantinya kita sebagai remaja nih nggak kejebak untuk melahirkan anak yang stunting, Wanda. Oke, Jadi stunting. yang lagi Iya, marak marak-maraknya banget nih. sekarang gitu. Boleh Ca, kasih tahu nih ke para duta juga, stunting itu apa sih dan gimana, apakah dia bisa diobati atau hanya bisa dicegah? Iya, oke. Jadi pemerintahan Indonesia itu bekerja sama dengan BKKBN Indonesia untuk menurunkan angka stunting yang ada di Indonesia dengan berbagai macam cara, baik dari sosialisasi atau langsung turun ke lapangan di mana tingginya angka stunting itu. Jadi stunting itu nggak bisa diobati, Wanda, tapi bisa dicegah. Dicegahnya dari mana? Dari kita para remaja ini untuk mengetahui apa saja hal-hal dari dalam diri kita yang harus kita cegah, seperti mempersiapkan usia pernikahan tadi. Jadi kenapa disiapkan 21-25 supaya tidak terjadi pernikahan di usia anak yang melahirkan anak stunting nantinya. Stunting itu Anda seperti kekurangan gizi kronis pada 1000 hari kehidupan pertama, Wanda. Jadi dari dalam kandungan seorang ibu itu anak itu sudah mengalami stunting karena ibunya tadi tidak memperhatikan kesehatan terhadap dirinya gitu, Wanda. Berarti memang dari remaja juga ya. Iya. Apalagi kita yang perempuan nih, Iya, sangat benar penting sekali. untuk mengetahui bagaimana sih proses untuk mencegah stuntingnya dan bagaimana apa saja yang harus kita lakukan, persiapan-persiapan apa saja gitu ya. Iya, karena yang marak-maraknya kita lihat sekarang itu masih banyak pernikahan usia anak. Jadi karena mereka ingin cepat menikah, jadi mereka tidak memperhatikan dimensi-dimensi kesiapan menikah tadi. Jadi karena tidak memperhatikan itu, mereka akhirnya melahirkan anak yang stunting itu. Oke, nah kita tadi udah membahas nih tentang duta genre dan juga kaitannya dengan remaja, persiapan pernikahan dan stunting. Dan kenapa sih Ica memilih nih duta genre gitu? Kenapa? Apa ada suatu hal permasalahan apa yang Ica temui? Kalau memilih duta genre itu kenapa? Karena di genre ini Ica pribadi sudah mengikuti genre dari tahun 2018. Oke. Sudah melihat bagaimana perkembangan generasi berencana yang harusnya itu. Jadi banyak sekali tidak menyalahkan duta-duta yang lain juga, tapi tentang beauty standar yang ada di Indonesia. Oke. Itu mengangkat dari keresahan pribadi, Wanda. Karena di Indonesia itu kita diharuskan untuk menjadi putih, Ya, tinggi, kurus seperti bihun. Iya. Jadi kalau teman-teman atau sobat para duta yang udah tahu atau udah kenal sama Ica, udah tahu gimana Ica yang tidak mungkin belum mencukupi beauty standar yang ada di Indonesia, tapi mau mengubah mindset tersebut bahwa cantik itu tidak hanya fisik, cantik itu harus dari dalam. Iya, karena inner beauty yang lebih penting Iya. sih sebenarnya ya, Ca ya. Bagaimana kita beretika sebagai seorang perempuan, bagaimana kita berpikir, bagaimana cara kita menjadi contoh perempuan yang baik bagi perempuan lainnya gitu, Wanda. Jadi karena keresahan itu, saya mencobalah di sini dan genre ini juga menjadi wadah yang menerima dan juga menampung kita semua, Wanda gitu. Berarti genre hampir sama nih Ca sama duta bahasa, karena Iya. di duta bahasa pun kita tidak memandang fisik gitu, bahkan untuk syaratnya pun tidak ada tinggi badan, tidak ada berat badannya gitu, tidak ada. Jadi memang sebenarnya yang dibutuhkan adalah wadah yang bisa menerima semua pihak gitu. Iya, benar sekali, Dan Wanda. sebagai contohnya tadi ya kayak Ica gitu, melihat kekurangannya menjadi hal yang unik. Nah itu bisa dicontoh nih untuk para duta bahwa setiap manusia memang punya ada kelebihan dan kekurangan. Tapi balik lagi, kekurangan itu kan sebenarnya bisa menjadi hal unik yang bisa kita jual. Iya, benar sekali, Wanda. Oke Ica, terima kasih banyak nih sudah berbincang-bincang kita tentang duta genre dan duta bahasa. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman para duta ya dengan berbagai informasi-informasi yang telah kita sampaikan tadi. Mana tahu nih nanti ada adik-adik kita yang selanjutnya nih. Iya, Ada benar sekali. Penerus Ica sebagai duta genre, ada Dan penerus penerus Wanda juga. sebagai duta bahasa. Iya, nah langsung kita ke tengah Ica, kita akan
ya menutup ya untuk Siniar Para Duta ini, boleh Ica kasih pesan dan pesan untuk para duta yang di rumah dan kesan dari Siniar Para Duta ini. Oke, pesannya sebagai remaja yang harus berencana, kita harus menjadi remaja yang jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus menerima hal-hal yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dan menjadikannya sebuah kelebihan untuk maju ke depannya, serta menjadi remaja yang berpartisipasi bagi lingkungan sekitar kita gitu, Wanda. Kalau untuk kesannya? Kalau untuk kesannya, sangat senang sekali diundang ke podcast Para Duta ini. Semoga nanti lebih baik ke depannya dan mengundang para duta yang lainnya juga yang menginspirasi bagi kita semua, Wanda, gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya ini. Untuk para duta juga nih, kalau dari Wanda pun sama ya, karena kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, kita harus memanfaatkan waktu yang ada, mencari wadah di mana sih kita bisa diterima, di mana sih kita bisa mengembangkan kemampuan kita gitu. Oke, baik Sobat Para Duta, semoga penyampaian materi-materi dan informasi-informasi tadi itu bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih Ica sudah bercerita dan terima kasih juga untuk Sobat Para Duta yang sudah mendengarkan Siniar ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siniar Para Duta, Cerdas berbahasa, pandai berkarya. Sampai jumpa.